PKN 108 Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan saya Sekar dan saya Almas sebagai pembawa acara pada bincang santai kali ini. Pada kesempatan ini, kami ditemani oleh narasumber kami yaitu Kepala Sekolah SMN 108 Jakarta, Ibu Nisfatul Umah. Halo Bu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar kalian semua, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya Bu. Ya, First impression Ibu pas di 108 gimana nih Bu? Yang Ibu lihat dari murid-muridnya gimana Bu? persepsi saya tentang 108 ya. Pertama, masuk ke sini, sekolah ini ternyata adem sekali, nyaman, dan kita dikelilingi tanah yang begitu luas, luar biasa. Di depan sekolah kita ada lapangan yang mudah-mudahan kalian bisa pakai ya kapan aja ya selama jam pelajaran. Kemudian masuk di dalam juga bersih, rapi, artinya sebuah tanda bahwa kalian ikut menjaga kebersihan. Kemudian saya perhatikan anak-anaknya sopan, datang juga. Saya lihat pagi-pagi karena saya datang itu selalu sebelum jam 6, ternyata ada juga anak-anak yang datang sebelum jam 6. Luar biasa. Satu hal yang saya salut bahwa kalian cukup tertib. Makasih Bu atas berbagi impressionnya ke sekolah kita. Ya. Sekarang kalau boleh tahu Bu, di sekolah Ibu yang sebelumnya Ibu menjabat sebagai apa? Apakah kepala sekolah juga atau bagaimana? Oh ya, saya sebelumnya guru di SMA 38. Saya hampir semua bidang saya sudah pernah kerjakan, baik itu di kurikulum sudah, di sarana prasarana sudah, terakhir itu di kesiswaan. Tapi dari semua bidang yang termasuk di keuangan juga saya pernah. Dari semua bidang yang paling menantang dan paling wow itu di kesiswaan, karena ternyata berhadapan dengan anak-anak itu banyak dinamikanya ya. Jadi kadang-kadang saya harus berperan sebagai teman, harus berperan sebagai kakak, harus berperan sebagai orang tua, kadang-kadang harus bisa pasang badan buat anak-anak. Misalnya satu kasus, saat itu anak-anak akan lomba, akan tanda di BL. Itu kan buat anak-anak kan bergengsi ya, di Bulungan. Waktu itu di Bulungan, di BL-nya. Kemudian biasa kalau namanya di area seperti itu kan untuk memompa semangat butuh yel-yel, butuh segala macam ya. Jam 1 siang anak-anak harus, rupanya mereka latihan pakai drum, suasana berisik sekali di tengah hari bolong. Saat itu guru-guru agak senang juga karena siang hari anak-anak berisik pakai Saya mau tanya Ibu, bagaimana perasaan Ibu saat yang tadinya hanya guru dari berbagai bidang, lalu sekarang menjadi kepala sekolah? Kepala sekolah itu kan tugas tambahan ya, jadi pada dasarnya saya tetap guru. Makanya saya di ruang guru pun saya sudah sampaikan saya tetap guru, hanya yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Saya juga sudah sampaikan kalau nanti Bu Ina, Bu Isma berhalangan, saya harus masuk kelas, ya coba nggak apa-apa, saya ngajar biasa gitu kan, sudah biasa juga mengajar. Memang kan basically kita kepala sekolah itu memang guru ya, jadi kapanpun ya harus siap. Dan kepala sekolah itu kan jabatan, kapanpun bisa berhenti, kapan bisa lanjut, harus siap gitu. Ya, kita laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, pertanyaan kami yang terakhir, apa harapan Ibu selama menjabat di SMA 108 Jakarta ini? Ya, wow, ini saya merasa banyak tantangan ya di sini. Pertama, saya lihat anaknya sopan,
situasinya cukup kondusif. Tapi begitu saya lihat data di ruang wakil yang diterima di PTN, kayaknya perlu di upgrade nih. Itu satu. Artinya, ayo saya mengajak anak-anak semuanya, OSIS MPK, kalian ini kan agen perubahan di sekolah ini. Maka harus kita bergandeng tangan nih untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari kemarin. Sekarang sudah baik, tapi harus lebih baik dari kemarin. Kalau sekarang masih, kalau saya dengar informasi dari Pak Danrib, siswa yang diterima di PTN sekitar 20-30%, besok ke depan harus minimal 50% nih. Nah, tapi pasti kita harus kerja keras. Yang kerja keras bukan hanya Bapak Ibu guru, tapi anak-anak harus fight, jangan pernah lelah, maksimalkan waktu yang 3 tahun ini untuk kalian bisa dapat 1 tiket di perguruan tinggi negeri. Pengen nggak kuliah di perguruan tinggi negeri di UI misalnya, atau di ITB, di Gajah Mada gitu. Nah, saya lihat juga sebarannya masih sekitar UIN, mungkin ada juga yang di UIN. Nah, ke depan kayaknya harus kita bangun gitu semangat yang lebih besar lagi dan kerja keras untuk bisa menggapai itu. Saya juga ini nanti Unis minta kerjasamanya, terutama dari OSIS MPK. Ini sekalian ya, Bapak ya, terkait dengan pakaian. Saya sudah ngobrol dengan Bu Gontor. Kalau misalnya kira-kira kalian berdasi saat hari Senin Selasa gimana? Keberatan nggak? Ya kan biar lebih rapi kan. Coba seganteng dia, coba kalau berdasi, apa nggak tambah wow gitu kan? Ya, kalian juga yang cewek, ya pasti ada di samping rapi. Ini ada bagian juga dari pendidikan. Satu saat kalian menjadi istri, punya pasangan, bisa tuh makaiin dasinya suaminya. Jangan nanti sekretaris saya yang pasang, harus kalian nih yang pasangin gitu ya. Kita berdasi kan rapi itu, banyak itu. Kemudian juga saya mendengar nih anak-anak banyak yang belum tuntas nih di ujung-ujung baru. Nah, itu nanti ke depan kita perbaiki ya. Saya juga nanti minta Bapak Ibu guru untuk terus mengawal. Kemudian juga saya belum tahu banyak ini di sini bagaimana pembelajaran yang sudah berlangsung. Saya menerima masukan kapan aja, boleh ya. Kalau misalnya sulit nih waktu kita ketemu, kadang-kadang kita walaupun kita ada di satu area begini, tapi ternyata nggak gampang atur waktu untuk ketemu kan. Bahkan kemarin sampai saya kunci itu pintu. Kenapa? Karena saya harus rapat. Di sana juga di sini ditunggu rapat. Jadi supaya rapat di sini nggak terganggu, bolak-balik saya kunci aja. Kita selesai baru saya keluar. Sekarang sudah era digital, maka pertemuan bisa kapan aja. Kalau kalian mau Zoom dengan Bunis, nggak apa-apa silakan. Atau misalnya nggak sempat Zoom nih, darurat nih mau video call aja. It's okay, no problem gitu. Ya misalkan beberapa orang, kita nggak bisa nih, darurat nih, harus ngobrol sama ibu. Ya udah nggak apa-apa, kita video call kan bisa ya. Atau misalnya kalian mau kasih masukan apa, saya minta juga nih OSIS MPK buat ini nih evaluasi tingkat kepuasan teman-teman ya. Kalian kan teman-teman kalian itu kan customer kalian ya. Apakah mereka puas dengan kinerja kalian? Kalian buat survei itu. Setelah buat survei, kemudian kalian paparkan ya, olah pakai data statistik. Kan sudah diajari ya mengolah data, berapa persen yang puas, tingkat kepuasan dalam hal apa. Terima kasih banyak buat Ibu Niswatul Umah yang udah jadi narasumber pada acara Bincang Santai ini. Saya Sekar
dan Amas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buni juga ucapkan terima kasih kesempatannya. Senang sekali Buni bisa bertemu dengan kalian semuanya. Next time mudah-mudahan kita bisa ngobrol lebih banyak lagi ya. Terima kasih. Selamat jalan, sukses buat kalian semua ya.